Selamat tahun 2023 semuanya. Video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar selama tahun 2023 berlangsung, supaya kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta sudah menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi untuk 2023 ya. Saya punya 3 tema energi untuk kamu. Yang 5 di sini adalah energi kesehatan kamu, pikiran dan hati ya. Jadi lebih ke kejiwaan. Kemudian yang di sini adalah keuangan atau pekerjaan kamu. Dan yang terakhir di sini adalah percintaan untuk kamu yang lajang maupun yang sudah berpasangan. Kita mulai dengan kesehatan dulu ya. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Nine of Cups, Seven of Pentacles, The Fool, dengan Oracle Card, promotion, promosi, naik tingkat, naik pangkat, naik jabatan, fulfillment, terpenuhi. Ini energinya kayak Ten of Cups. Jadi kartu kamu yang pertama adalah Nine of Cups, 9 cangkir. Di sini kamu mendapatkan 10 cangkir. So, nih energi kamu wow nih, oke banget nih 2023 sepertinya buat kamu. Amin ya. Diawali dengan Nine of Cups, kayaknya karena kartu selanjutnya adalah energi investasi, Seven of Pentacles, kayaknya nih 2023 tuh apa yang, bukan, salah. Maksud saya, iya bener, apapun yang sudah kamu investasikan di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, sebelum 2023, di 2023 kayaknya investasi kamu akan berbuah. Karena di sini dengan diawali Nine of Cups, itu kan energi kebahagiaan kan, mimpi kita tercapai gitu kan. Jadi apapun yang selama ini kamu udah bekerja keras di situ, di aspek kehidupan kamu itu, akhirnya pokoknya kamu mendapat hasilnya aja, bisa meraup hasilnya aja gitu loh. Dan dengan The Fool itu kayak kamu memasuki babak baru dalam hidup kamu. Ya karena udah naik tingkat kan, udah naik pangkat, udah dipromosikan gitu loh. Jadi intinya tuh itu, inti kesehatan kamu lagi bahagia banget, lagi bangga banget sama diri kamu kan, karena sukses nih gue gitu kan. Terus ya pokoknya nggak ada negatifnya sih yang saya rasakan, which is bagus kan. Jadi apa namanya, coba kamu inget-inget deh, kamu investasi apa sih selama ini. Contohnya mungkin kayak kamu udah kerja di satu perusahaan, misalnya udah setahun 2 tahun, atau taruhlah udah lebih lama 3 tahunan. Selama ini setahun terakhir nih kamu udah kasih kode ke atasan kamu bahwa kayaknya gue butuh naik gaji nih, atau kayaknya gue butuh naik jabatan nih gitu loh. Tapi 2022 meskipun kamu sudah setahun ngasih kode, masih juga belum kejadian gitu loh. Nah di 2023 kemungkinan kamu akan naik jabatan atau naik gaji, kejadian gitu. Dan itu karena kamu udah terbukti gitu. Jadi bukan karena kamu favoritnya bos kamu, bukan karena kamu nyogok atau apapun gitu, bukan. Tapi karena memang kamu udah bekerja keras, udah membuktikan diri kamu gitu loh. Makanya ada energi bangga di sini yang saya rasakan. Kamu bangga pada diri kamu sendiri, which is itu nggak apa-apa. Jangan pernah malu atau jangan pernah sungkan untuk bangga kepada diri kamu. Kamu justru harus begitu, karena kesuksesan ini karena jerih payah kamu sendiri gitu loh, yang saya rasakan. Jadi ya itu sesuatu yang harus dibanggakan kan. Dan dengan The Fool, akhirnya mungkin kamu misalnya yang tadinya cuma staff biasa jadi manajer kan, naik pangkat, naik tingkat, promosi menjadi manajer. Kan itu menjadi manajer kan sesuatu yang baru buat kamu. The Fool itu kan energi new beginning kan, awalan yang baru, perjalanan yang baru. Ya artinya kamu akan memasuki babak baru dalam kehidupan kamu. Tapi dengan adanya fulfillment di sini,
energi terpenuhi kan, terpuaskan, nggak masalah. Karena emang itu kok yang kamu mau, itu kok yang selama ini kamu usahakan, yang selama ini kamu kerja keras gitu. Jadi memang ada kan orang yang seringkali tuh, bukan seringkali sih, pokoknya adalah beberapa orang yang karena dia sebenarnya nggak yakin apa yang ada di depannya dia itu adalah benar-benar yang dia inginkan, jadi dia cuma kayak untuk membuktikan diri doang gitu loh. Pas udah dapet sih ya udah biasa aja, cuma begini doang gitu loh. Jadi kayak pas udah dapet malahan nggak merasa puas gitu loh. Tapi di sini yang saya rasakan, Taurus merasa puas. Makanya ada kebanggaan di dalam diri kamu mengenai diri kamu sendiri. Wah, bangga gue nih bisa dapetin sesuatu yang emang hati gue pengenin banget gitu. Jadi bagus lah. Itu kan membantu kita secara hati dan pikiran jadi sehat kan. Kalau kita bangga, kita sukses, terus kita percaya sama diri kita bahwa kita kalau kita bekerja keras pasti kita akan sampai di tujuan, pasti kita akan sukses gitu. Artinya hati dan pikiran kita menjadi ya percaya diri, menjadi solid gitu loh, atau stabil, kokoh gitu. Jadi 2023 buat saya, kamu salah satu zodiak yang energinya bagus banget malahan ini. Jadi intinya investasi kamu berbuah akhirnya. Kan banyak yang ya zodiak lain mungkin rata-rata mereka akhirnya harus pindah haluan gitu loh, nggak bisa nerusin apa yang selama ini mereka udah investasikan. Ini kalau kamu tuh bener-bener ya emang kamu udah fokus di situ, ngerjain itu, berupaya untuk itu, akhirnya dapet itu. Dan akhirnya kamu puas banget, akhirnya kamu bangga sama diri kamu, gitu loh intinya. Ya dengan the full di sini di kartu ketiga, mungkin kayak siap-siap aja dengan kehidupan baru kamu. Mungkin gaya hidup kamu akan berubah, atau mungkin kesibukan kamu akan lebih padat, kayak gitu loh, hal-hal seperti itu. Karena kan di mana-mana awal yang baru itu kan butuh adaptasi ya. Jadi mungkin 2023 kamu diminta untuk bersiap-siap lah pada saat jalan kamu untuk menuju sesuatu yang baru udah terbuka. Kamu siap gitu loh. Jangan sampai nanti, wah kalau tahu gue jadi manajer kerjaannya kayak gini sih mendingan gue jadi staff biasa deh. Jangan seperti itu gitu loh. Jadi udah siapin mental, udah siapin perasaan bahwa gue pasti bisa. Kemarin aja gue berhasil dapetin ini. Pasti gue akan bikin sukses juga hal ini gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi keuangan kamu ya. Kartu yang kamu dapat adalah Sword, pedang. Diikuti oleh Seven of Swords. Tapi bagusnya di bawah ada Nine of Cups dan King of Pentacles. Ini energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Bagus kan? Banyak kan duitnya? Ya, kalau masih belum banyak saat ini, diaminin dulu aja. Anyway, di sini yang saya rasakan untuk urusan keuangan atau pekerjaan, ini kayaknya ada hubungannya sama orang lain. Mungkin ada orang-orang atau pihak-pihak yang berusaha mencemarkan nama baik kamu misalnya. Karena dua kartu di atas kan energi udara kan, komunikasi kan. Kalimat, kata-kata, paragraf gitu kan. Jadi mungkin ada orang-orang yang akan berusaha menjatuhkan kamu dari posisi kamu gitu. Jadi misalnya kalau digabung dengan energi yang pertama, energi kesehatan, mungkin misalnya kamu akhirnya naik pangkat jadi manajer, tapi ada yang nggak suka dengan posisi baru kamu itu. Terus dia berusaha menjelekkan nama kamu misalnya, atau dia berusaha untuk bikin pekerjaan kamu jadi berantakan misalnya. Di sini yang saya rasakan, apapun hal buruk yang orang lain berusaha lakukan untuk kamu, kepada kamu, itu dia akan berbalik ke dia malahan. Jadi kalau misalnya dia berusaha mencemarkan nama baik kamu, malahan dia yang nama baiknya cemar.
Kalau dia berusaha menggagalkan proyek kamu, malahan proyeknya dia yang gagal. Kalau dia berusaha membuat pekerjaan kamu berantakan, malahan pekerjaan dia yang berantakan. Malahan nama baik dia yang buruk di depan atasan. Kayak gitu contohnya. Dengan adanya dua kartu di atas. Karena sword, energi pedang di sini, ini kayak energi justice. Energi keadilan. Ya lo kan berbuat negatif ya, hadiahnya negatif juga gitu loh. Tapi kalau lo berbuat positif ya hadiah lo positif juga gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Jadi Seven of Swords di sini ini yang saya rasakan orang lain yang berusaha berbuat buruk lah kepada kamu. Entah itu bentuknya mungkin beda-beda ya. Tapi siap-siap aja dan jangan terlalu khawatir karena dengan adanya sword, adanya pedang, energi justice yang tadi saya bilang, energi keadilan pasti akan berbalik kok ke mereka juga, ke orang-orang yang berbuat jahat itu. Oke? Kalau kamu perhatikan nih, kamu mendapatkan dua kartu Nine of Cups, ya kan? Yang pertama di situ, di sini kamu dapat lagi di keuangan. Diikuti oleh King of Pentacles lagi, yang saya bilang adalah energi kamu. Jadi sebenarnya ya, keuangan kamu di 2023 itu nggak akan nyusahin gitu loh. Karena mimpi kamu udah jadi kenyataan dengan 2 kali Nine of Cups, atau akan menjadi kenyataan di tahun depan. Kemudian dengan King of Pentacles, akhirnya keuangan kamu ya menjadi lebih stabil lah, jauh lebih stabil. Jadi kalau secara keuangannya aja, uangnya aja, itu saya nggak khawatir banget gitu loh. Kamu enjoy melakukan pekerjaan kamu dengan Nine of Cups. Hasilnya pun juga bagus dengan King of Pentacles. Jadi kan sebenarnya positif banget ya. Cuma ya tetap aja, kalau ada energi negatif pasti saya akan kasih tahu supaya kamu waspada. Karena moto saya kan anticipate your energy. Antisipasi energi-energi yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu ya diantisipasi dengan mengetahui yang buruk-buruk seperti yang Seven of Swords ini. Kan kamu akhirnya jadi bisa jaga diri duluan gitu loh. Jadi keuangan sih atau yang ada hubungannya dengan materi saya nggak khawatir. Kemungkinan besar apa yang kamu harapkan itu kejadian. Oke? So, sekarang kita masuk ke percintaan ya. Kita ke yang sudah berpasangan dulu ya, Taurus berpasangan. Kartu yang keluar adalah Disillusion. Disilusi itu kayak berilusi gitu loh, kayak nggak tahu arah juga misalnya, atau kayak pokoknya kayak berkabut gitu, atau kayak energinya tuh yang saya rasakan kayak the moon, gelap gitu loh. Jadi nggak jelas lah pokoknya. Tapi di sebelahnya ada the sun. Makanya energi kamu nih ya 2023 tuh kalaupun ada energi buruk itu pasti ada yang jagain gitu, atau ada yang bikin balance, bikin seimbang. Jadi kalau ada yang buruk hadir, pasti yang baik juga akan hadir gitu. Ini energinya tadi saya bilang kayak the moon kan, gelap ya kan, nggak kelihatan, atau kayak ilusi, kayak semu gitu. Tapi sebelahnya ada the sun, energi yang terang benderang, yang jelas. Di sini juga sama kan, ada yang berusaha berbuat buruk, tapi di sebelahnya ada sword, energi yang justice, yang keadilan gitu loh. Jadi ya selamat deh Taurus. Coba saya punya planet di Taurus ya. Anyway, kamu dapat Dissolution, the Sun, Three of Wands, dan King of Cups. Di sini kalau kamu sudah berpasangan, ini kayaknya mungkin Taurus berpasangan yang pasangannya tuh selama ini kayak nggak jelas gitu loh. Terlepas kamu udah nikah atau belum ya, mungkin nggak jelasnya kayak ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya kalian sudah menikah, mungkin pasangan kamu kayak ada yang ditutup-tutupi, kayak ada rahasia gitu selama ini, atau setahun kemarin 2022 gitu. Atau kalau misalnya kalian belum berpasangan, pasangan kamu belum menikah, pasangan kamu mungkin dulu 2022 tuh kayak nggak jelas nih mau kemana sih, mau dibawa kemana sih hubungan kita gitu. Kayak setiap kali ditanya
kapan nih kira-kira kita bisa menikah, kapan nih kira-kira kamu bisa datang ke rumah saya untuk melamar gitu. Selalu ada aja ngelesnya. Bahkan untuk kenalan sama orang tua tuh kayaknya susah banget gitu. Kalau misalnya pasangan kamu kemarin, dulu-dulu atau sebelum 2023 seperti itu, nggak jelas ya kan, dengan disillusion, 2023 dia akan jelas. Dia akan blak-blakan gitu loh. Kalau memang siap menikah, dia akan bilang dia siap menikah. Kapan? Jadi udah teratur gitu, kapannya. Melamarnya kapan, terus pernikahannya kapan gitu. Kalau misalnya dia belum bisa menikah, tapi dia mau serius sama kamu, itu juga dia akan jelas gitu loh. Dia akan bilang, gue mau serius sama lo Taurus, tapi masalahnya misalnya keuangan gue tuh belum stabil, jadi gue belum bisa nikahin lo. Intinya tuh seperti itu. Tapi paling tidak dengan adanya The Sun, hubungan kamu dengan pasangan kamu jadi lebih jelas saja. Dan kalau misalnya kalian sudah menikah, dan tadi contoh yang saya kasih adalah misalnya dia penuh rahasia orangnya, banyak yang diumpetin misalnya, itu juga dia akan buka belak-belakan. Selama ini tuh sebenarnya apa sih rahasianya? Tapi yang saya rasakan, karena energinya The Sun, rahasianya tuh nggak ngeselin. Rahasianya tuh nggak negatif lah, nggak akan merusak hubungan kamu gitu loh. Karena ada kadang-kadang orang penuh rahasia, ternyata memang rahasianya tuh nyakitin banget. Misalnya ternyata dia punya selingkuhan, atau ternyata dia udah punya anak dari orang lain, kayak gitu kan. Ini enggak, saya nggak merasa seperti itu. Ini mungkin rahasianya apa ya? Misalnya rahasianya ternyata dia koleksi majalah porno misalnya, buku cerita porno misalnya. Itu kan nggak menyakitkan sekali kan. Kalau ada hubungannya sama orang lain baru itu nyakitin ya kan. Atau ada hubungannya dengan menghabiskan uang gila-gilaan baru itu nyakitin gitu. Tapi kalau ternyata dia punya koleksi sesuatu yang agak nyeleneh, agak nggak biasa, itu kan nggak begitu mengkhawatirkan lah gitu loh. Tapi intinya adalah di 2023, kalau pasangan kamu kemarin-kemarin banyak rahasianya, menutup-nutupi sesuatu, ngumpet-ngumpet, itu dia akan buka. Dan dia akan buka sendiri. Dia bukan, maksudnya kejadiannya tuh bukan karena kamu cari-cari tahu, karena kamu bongkar-bongkar barang-barangnya, bukan. Dia yang akan kasih tahu. Dia akan belak-belakan gitu loh. Karena dia keluar sebagai King of Cups. Energi yang udah stabil kan, secara emosi udah dewasa gitu loh. Jadi mungkin dia akhirnya terbuka matanya bahwa iya ya, kan Taurus pasangan gue, maksud gue nggak bisa percaya, maksud gue nggak bisa mempercayakan Taurus mengenai rahasia gue. Kita kan seharusnya berbagi gitu loh. Jadi ada kenaikan tingkat di pasangan kamu. Dan akhirnya apa yang kamu tunggu-tunggu ya datang, kapal kamu datang gitu loh. Jadi balik lagi dengan Seven of Pentacles di sini, investasi kamu akhirnya berbuah. Di sini dengan Three of Wands, kapal kamu datang. Ya pasangan kamu tuh menjadi berubah menjadi lebih baik lah, sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu loh intinya. Oke? So, congratulations ya sekali lagi. Energi kamu oke banget. Selanjutnya, untuk kamu yang lajang, Taurus lajang. Taurus yang lajang di sini yang saya rasakan tuh kayak apa ya? Kayak sama juga sih sebenarnya, kurang lebih. Mungkin selama ini kamu menahan hati kamu, atau kamu menyimpan hati kamu, atau kamu nggak mau terlalu terbuka sama calon pasangan, atau sama siapapun lah pokoknya. Di sini yang saya rasakan tuh kayak kamu menaruh hati kamu dalam kegelapan gitu loh. Selama ini, sebelum 2023. Di 2023, kamu akhirnya mulai ready, mulai siap, gue mau keluar lagi gitu loh. Kayak kamu udah lama berada dalam goa, terus kamu akhirnya keluar dari goa dengan tangan terbuka. Gue siap menerima rahmat Tuhan. Gue siap menerima pasangan baru misalnya. Gue siap menerima cinta dari orang-orang yang mencintai gue. Gitu. Jadi di sini yang saya rasakan Three of Wands ini kayak kamu keluar dari goa.
Selama ini kamu berada dalam kegelapan, entah apa yang membuat kamu jadi terbuka. Pokoknya intinya ini bukan energi menunggu, tapi ini kayak energi positif, optimis gitu loh, sama masa depan percintaan kamu. Karena ada desan kan, energi positif kan, optimis gitu kan. Jadi kayak kalau 2022 kamu down, kamu negatif thinking, atau kamu pesimis mengenai kehidupan percintaan kamu, di 2023 yang saya rasakan kebalikannya. Dan kamu kayak menunggu dengan tangan terbuka, kayak siap menerima cinta gitu loh. Dan bagusnya di sini, datanglah King of Cups. Jadi kalau kamu, jadi kayak intinya tuh kayak kamu udah sembuh aja. Jadi memang kamu berada dalam kegelapan tuh untuk menyembuhkan diri mungkin. Jadi 2022 tuh mungkin fase kamu menyembuhkan diri. Makanya 2023 kamu siap. Dan pada saat kamu udah siap, datanglah dia. Ding ding ding. I don't know siapa dia. Ini bisa cewek bisa cowok ya. Pokoknya ini pasangan yang cocok lah sama kamu. Kamu tanah, dia air. Wah, matching banget lah. Pokoknya dia bisa mengimbangi energi kamu lah, gitu loh. Jadi kayak pasangan yang paling serasi buat kamu, bisa dibilang seperti itu. Tapi itu semua karena memang kamu sudah bekerja keras untuk menyembuhkan diri dari sakit hati masa lalu. Karena kamu juga sudah siap untuk menerima cinta dari orang baru, gitu loh. Atau dari orang lain lah. Ini King of Cups nih nggak harus orang bener-bener baru kamu belum kenal sebelumnya, bisa juga ini orang lama hadir kembali, walaupun mungkin bukan mantan, tapi kamu mungkin kenal dia waktu zaman sekolah misalnya, kayak gitu loh. Jadi ternyata cocok nih, ternyata dia emang serasi banget nih sama gue energinya, gitu loh. Pokoknya selamat ya Taurus, aduh semoga kejadian semuanya yang bagus-bagus ya. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.